Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Wala an tashab jahilan la yarda an nafsihi khairun min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Wala an tashaba jahilan adalah engkau berkumpul dengan orang jahil, orang awam, orang bodoh, tapi yang bersangkutan la yarda an nafsihi, tidak merasa puas atas perbuatan dirinya. Artinya dia sadar kalau dirinya ini banyak salah. Kumpul sama orang jahil tapi dia tahu kalau dirinya banyak salah, khairun, itu lebih baik, min antas haba aliman, daripada kau bersuhbah, berkumpul sama orang yang kelihatannya pinter, yarda an nafsihi, tapi dia merasa puas atas dirinya atau merasa dirinya baik-baik saja. Qultu, kalau tadi itu ucapan Imam Ibnu Athaillah, maka kemudian disyarahi di bawahnya oleh Imam Ibnu Ajibah. Qultu, aku berkata, kenapa kok lebih baik kita kumpul sama orang awam, orang jahil, orang bodoh tapi tahu kalau dirinya itu banyak salah, daripada kumpul sama orang yang kelihatannya pinter, alim, tapi merasa dirinya udah bener. Bahasa gampangnya, kumpul sama orang awam tapi dia sadar bahwa dirinya belum bener, itu jauh lebih baik daripada kumpul sama orang pinter tapi ngerasa bener gitu loh. Ini masalahnya ngerasa udah bener ini. Qultu, kata Imam Ibnu Ajibah, aku berkata, id suhbatu man la yarda an nafsihi khairun mahdun. Karena kumpul sama orang yang dia tidak atau dia sadar bahwa dirinya masih belum benar, khairun mahdun, itu sudah pasti bagus, murni bagusnya. Litahaqquqihi bil ikhlasi, karena orang tersebut nyata-nyata jadi orang ikhlas, murni. Fayasri dzalika fis sahib, maka itu akan nular kepada orang yang menemaninya. Artinya hatta yatahalla bil ikhlasi, sehingga temannya akan ikut jadi orang yang ikhlas juga. Wa yasiru min jumlatil khawasi, dan yang bersangkutan akan masuk dan jadi dalam kelompok orang-orang yang khawas. Wa suhbatu man yarda an nafsihi, saya baca dulu ya. Adapun kumpul dengan orang yang sudah merasa benar, puas akan dirinya, syarrun mahdun, itu adalah nyata-nyata keburukan. Orang pinter tapi dia merasa segeluruh perbuatannya itu udah bener aja dah. Yang dilakukan dirinya, kalau dia melakukan apa-apa ngerasa bener terus, itu satu keburukan.
walau kana a'lama ahlil ardi, walaupun dia itu katakan bukan cuman pinter, tapi yang bersangkutan adalah orang paling alim di muka bumi. Katakan dia orang paling pinter di muka bumi, tapi kalau dia merasa dirinya baik-baik saja, itu bahaya. Li'annat tiba'a tasriqut tiba'a. Karena yang namanya tabiat, orang ngerasa puas itu biasanya sama akan ya saroko manasnya mencuri, ya maksudnya mengikuti lah, sama mengikuti perilaku orang. Idil jahlul ladzi yaqrubu lil hadrah ahsanu minal ilmi alladzi yab'udu 'anil hadrah. Orang yang bodoh atau kebodohan tapi berusaha mendekat ke hadirat Allah itu lebih baik daripada ilmu atau pinter tapi menjauh dari sisi Allah. Walidzalika qala ba'dul arifin, oleh karenanya berkatalah sebagian orang arif, asyaddun nasi hijaban, manusia yang paling terhijab anillahi dari Allah. Ya, kita kemarin kan sudah membahas tentang hijab, ya. Sebenarnya Allah itu tidak pernah terhijab dari kita, kita yang terhijab dari Allah. Ya. Asyaddun nasi hijaban anillahi al-ulama. Sebenarnya kata orang ahli ma'rifat, manusia yang seringkali terhijab dari Allah itu justru orang alim, ya, para ulama itu. Orang jadi ulama itu bahaya, sebab dia selama ini yang terlihat ya dirinya aja. Gue yang paling pinter, gue yang paling pinter, gue yang paling pinter. Jangankan manusia yang lain, Allah aja nggak kelihatan sama dia, sebab yang terlihat dirinya terus gitu loh. Makanya jadi orang pintar terus populer, disanjung-sanjung, itu satu sisi bahaya. Bahaya buat dirinya sendiri, karena nanti dia hanya melihat dirinya. Itu kenapa ada sebagian orang alim yang ketika dirinya dicela orang itu malah seneng, walaupun bukan berarti dia sengaja melakukan sesuatu agar dicela, bukan, tapi ketika dicela dia seneng. Nah, ketika dicela, dikoreksi, diomongin, dia seneng. Ya alhamdulillah, berarti saya ini ya ada yang bantu saya melawan nafsu. Sebab nafsu kita, keinginan kita itu emang hidup rata-rata pengennya terlihat sempurna. Nafsu kita, diri kita itu rata-rata senengnya atau merasa seneng kalau dipuji, kan gitu kan. Ya, orang muji kita seneng, Pak. Itu alamiah itu. Secara alamiah manusia itu kalau dipuji senang. Ya. Kadang-kadang istri kita aja nih, kita puji satu makanannya yang dia bikin. Begitu kita puji, dibikinin lagi tuh terus. Ya. Terus aja, lu kalau bikin ini enak banget, besok bikin lagi. Waduh, gua alam. Coba dah kita bilang, nah lu kenapa begini bikin? Udah ngambek, udah ngambek gitu. Nggak akan bikin lagi dia. Ya, sambelnya keasinan kita koreksi aja, kita bilang lu sambel enak kayak sono mak, beli aja sono dah, karena gue nggak mau bikinin kan gitu. Langsung itu alamiah. Kita kalau dipuji secara alami senang lah. Manusia di sini kata Imam Ibnu Athaillah itu dengan ilmunya ya seringkali justru berbahaya ilmunya itu, sebab ilmu seringkali membuat manusia merasa puas akan dirinya. Itu kenapa
Asyaddun nasi hijaban, sebagian ahli atau ma'rifat mengatakan asyaddun nasi hijaban anillahi al-ulama, manusia yang paling sering terhijab dari Allah itu justru orang alim. Tsummal ubbadu, kemudian ahli ibadah, yang ahli sholat, ahli puasa. Orang ahli sholat, ahli puasa itu bahaya juga itu kalau nggak dibarengi ngaji tasawuf kayak begini nih. Ya, kadang-kadang dia udah merasa paling soleh aja itu. Nah, kalau dia sholatnya paling lama, wiridnya paling lama, sambil nengok di masjid, hatinya ngomong, kayaknya semasjid paling rajin gua ini kan gitu. Semasjid paling rajin saya katanya. Nah, tsumma zuhadu, kemudian orang-orang yang zuhud itu, yang gak doyan dunia. Kadang-kadang orang yang sudah mulai zuhud itu juga sama, dia merasa bangga pada dirinya, akhirnya terhijab dari Allah. Begitu dia melihat orang-orang pada cinta dunia, mendekat kepada pejabat, mendekat kepada orang kaya, sementara dirinya enggak, ngomong dia, orang-orang pada payah semua itu, bangke dicari katanya. Dunia kan bangke, ad-dunya jifah wa tullabuha kilab atau dhi'ab. Dunia itu laksana bangke dan pencarinya laksana anjing atau serigala. Dia akan menghinakan orang yang memuliakannya dan memuliakan orang yang menghinakannya. Saya dapatkan satu syair klasik ya dalam kitab Duhal Islam, ditulis oleh Ahmad Amin. Itu indah sekali. Kalimatnya kurang lebih seperti tadi. Dunia itu akan menghinakan orang yang memuliakannya dan memuliakan orang yang menghinakannya. Itu aja dah kata kuncinya. Tahinu man yukrimuhu wa yukrimu man ya yuhinuh. Ya. Kalau dibikin tahinu man yukrimuha ya wa tukrimu man ya yuhinuha. Dunia itu kalau melihat orang yang memuliakan dunia, dirinya direndahin. Kalau nggak percaya, ada tokoh agama, ustadz lah, orang manggilnya kiai, habaib termasuk misalnya, begitu memuliakan dunia, memuliakan orang yang punya dunia, sebut pejabat, sebut orang kaya, lalu ustadz lah, ulama lah, kiai lah, habaib lah, merendahkan diri untuk mendapatkan dunia kepada pejabat tadi, kepada orang kaya, datang minta, bawa proposal gitu kan, sampai antri mau ketemu pejabat itu kan antri. Ya Allah, kadang-kadang lihat itu ada kiai, ada habaib mau ketemu wali kota, mau ketemu gubernur, nunggunya antri gitu kan. Mau ketemu menteri antri, mau ketemu orang kaya antri nunggu. Itu akhirnya yang bersangkutan ya merendahkan lah. Ya, dunia itu yang nempel itu merendahkan. Kadang-kadang pejabatnya, orang kayanya ditanya, "Itu siapa?" "Ah, biasa." Kayak gitulah itu. Kenapa dia hina? Ya karena dia memuliakan dunia. Dunia menghinakan dia. Tapi kalau dia menghinakan dunia, artinya dia ketemu pejabat, ketemu orang kaya biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kadang terkesan nggak mau ketemu. Itu malah pejabatnya
Malah orang kayanya senang itu. Penasaran saya sama Ustadz Fahru Rozi katanya. Yang lain pada kesini ya, lebaran pada minta THR, dia enggak katanya begitu katanya. Bingung saya. Akhirnya malah diparahanin, didatengin rumahnya. Yang lain datang ke sono, dia didatengin. Itu contoh, Pak. Itu nyata sekali bahwa kalau kita memuliakan dunia, dunia jadi apa namanya? Menghinakan kita. Ya, ini seakan-akan gitu. Jadi dunia itu langsung menghinakan kita, merendahkan kita. Makanya contoh saja itu. Tapi kalau ada kiai ustadz yang malah nggak pernah kayak begitu-begitu, itu dunia akan memuliakan dia. Apalagi kalau diundang itu suka nggak mau, itu malah diuber-uber gitu. Ya inilah kehidupan itu unik ya. Dan ulama yang dia biasanya sama dunia menghinakan dunia, kalau dia bicara omongannya didengar. Tapi kalau dia sudah memuliakan dunia, memuliakan orang yang memiliki dunia, termasuk pejabat, termasuk orang kaya, omongannya nggak pati didengar, Pak. Lah makanya kata seorang ulama ya, dalam hal ini adalah Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata begini, fa fasadur ra'aya bi fasadil muluki. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, rusaknya perilaku rakyat itu bifasadil muluki, sebab rusaknya perilaku para pejabatnya. Rakyat itu kan ngikutin perilaku pejabatnya, Pak. Ya, kalau pejabat-pejabatnya soleh-soleh, insya Allah rakyatnya soleh-soleh. Dulu zaman Kapolda Jawa Timur namanya Pak Anton Bahrul Alam, terkenal itu. Ya sekarang aktif di Jamaah Tabligh, sejak dulu aktif Jamaah Tabligh. Itu karena Kapoldanya Masya Allah ahli Quran, ahli agama, senang sama ulama. Beliau itu tiap hari di kantor Polda hataman Quran 30 juz bareng-bareng sama anggotanya. Orangnya tawadu sekali, sopan. Kadang-kadang saya melihat ini biar Kapolda, biar polisi, tapi akhlaknya kadang-kadang melebihi orang alim. Orang yang katanya pinter agama maksud saya. Nah itu gara-gara beliaunya tadi soleh kayak begitu, Pak Anton Bahrul Alam, akhirnya yang di bawahnya ngikut itu. Saya waktu dulu saat beliau jadi Kapolda itu ngisi di daerah Bojonegoro. Polisi-polisi di situ di kampung levelnya itu, Bojonegoro itu di kecamatan. Nah kalau kata kita ya kecamatan, lalu polisi binmas apa, babin apa namanya, Kamtibmas. Itu cerita, aduh Pak Kiai kami ini sekarang katanya alhamdulillah karena Kapolda kami ini apa namanya Jenderal siapa tadi, Anton Bahrul Alam ini, Masya Allah orangnya ahli Quran, hataman terus, sholat jamaahnya terjaga, kami jadi ikut baik gitu. Habis malu kalau diajak hataman kita nggak bisa ngaji Quran. Akhirnya itu polisi-polisi di Jawa Timur saat itu, ini mungkin 15 tahun yang lalu ya, saya lupa persisnya. Itu semua pada belajar ngaji, Pak. Ustadz-ustadz di kampung guru ngaji laku semua. Ya, laku tuh pada privat. Lah dulunya ustadz itu kurang pati laku. Dulu ustadz dipanggil kalau cuma ada orang kesurupan. Ya. Nah sekarang baru dipanggil belajar ngaji. Lah berarti kan tadi yang di bawah ini rakyat itu ngikutin para pemimpinnya. Lalu mungkin sama kalau perilaku yang di bawahnya
barada-barada itu. Sekarang lagi rame istilah barada-barada ya. Itu kan tergantung para jenderal-jenderalnya, kombes-kombesnya. Nah, rakyat yang di bawah sama masyarakat. Dan biasa nyolong, dia berani nyolong listrik, nyolong air. Kalau ditanya, lu kenapa jadi begitu? Lah gua mau main nyolong listrik paling 100.000, 200.000. Lah yang di sono katanya itu, gue cuma nyolong 200.000. Lah gedean dia dosanya gitu katanya. Masya Allah, mereka melihat gitu. Ini rakyat itu sangat ngikuti perilaku dari para pemimpin. Nah kalau pemimpinnya itu model Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya ini susah nih. Ya, katanya begitu. Sampai-sampai dalam salah satu syair Arab, ya, seorang penyair Arab mengatakan zaman pernah bersumpah akan terus melahirkan pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi akhirnya zaman sendiri harus membayar kafarah sumpah atas sumpahnya, karena tidak pernah lahir lagi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Katanya begitu dalam satu syair. Halafaz zamanu la ya'tiyanna bimithlihi hanathat yaminuka ya zamanu fakaffiri. Gitu. Halafaz zamanu, zaman pernah bersumpah, ya, la ya'tiyanna bimithlihi, sungguh zaman akan melahirkan lagi para pejabat, para pemimpin bimithlihi, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tapi hanathat yaminuka ya zamanu fakaffiri, ya, sumpahmu ternyata kau cederai hai zaman. Sampai sekarang belum ada pemimpin yang lahir seperti Umar bin Abdul Aziz. Fakaffiri, maka bayarlah kafarat hai zaman. Ini satu ungkapan. Ini sebenarnya penyair itu kan selalu menggunakan kias-kias, majas-majas, majas istiarah yang indah. Ya. Saking adilnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saking solehnya, nyari kayaknya khalifah kayak Umar bin Abdul Aziz nggak ketemu. Maka saya baca, ya, buku sejarah yang luar biasa ditulis oleh Ahmad Amin. Dari mulai beliau menulis serinya yang sangat terkenal, ya, seorang penulis Mesir. Dari pertama Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam. Ketika dia berbicara tentang khalifah-khalifah, mau dari Sunni mau Syiah, ya, Sunni itu dari dinasti Bani Umayyah misalnya, Abbasiyah. Yang Syiah itu dari Fatimiyah gitu ya, Bueh gitu juga. Katanya yang namanya pejabatnya ya gitu-gitu semua modelnya dari sejarah itu. Ya kadang-kadang kelihatan senang agama, ya, tapi ya senang mabuk juga katanya, senang nyanyi-nyanyi juga gitu. Jadi kadang-kadang begitu, itu hampir begitu, al-mujun gitu, ya, dan berbuat zalimnya ya biasa gitu. Kadang-kadang ngebunuh orang ya gampang sekali. Itu tradisi seperti itu dari zaman dulu ada itu, ya, ngebunuh orang asal nggak suka bunuh gitu. Gitu. Dari zaman dulu ada kayak gitu tuh, ya, dia hanya akan berulang saja gitu. Lalu kalau dia berbuat kesalahan ditimpakan pada orang lain, dari dulu ada itu, dari dulu ada.
Cuman dulu kan nggak ada CCTV, dulu nggak ada apa namanya CCTV, dulu nggak ada wartawan, dulu nggak ada sosial media, ya mungkin dulu yang ada hanya para penyair-penyair yang memuji pejabat-pejabatnya, netizen yang baik gitu. Kalau yang nggak baik kan namanya bukan netizen katanya, neti ghairu zen katanya. Neti apa namanya? Ghairu zen katanya. Nah, jadi kalau mau cari yang benar-benar soleh kayak Khalifah Umar bin Abdul Aziz susah, Pak. Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah kaya dia, kaya. Istrinya anak raja. Maka ada ungkapan, tidak ada wanita semulia Fatimah. Kalau nggak salah namanya Fatimah, istrinya Umar bin Abdul Aziz. Dia anak raja atau dia anak khalifah, saudaranya khalifah, suami dia khalifah. Jadi luar biasa. Dia anak khalifah, adenya khalifah, istrinya khalifah. Jadi lahir emang udah kaya, kira-kira gitu. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga sama, karena dia ponakannya khalifah, udah kaya, pangeran. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalau mau menjadikan orang yang begitu baik dan adil, itu begitu diangkat jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu berbalik 180 derajat dari sebelum jadi khalifah. Sebelum jadi khalifah, kata istrinya, suamiku bajunya yang paling murah ya 200 dirham. 200 dirham duit kita sekarang ya 20 juta atau 2 juta lah gitu kira-kira. Yang paling murah 2 juta tuh dulu sebelum jadi khalifah. Begitu jadi khalifah, bajunya yang paling mahal cuma 20 dirham, 200.000. Susah kan nyari khalifah begitu tuh. Dia nyarinya yang yaitu saudara-saudara Umar bin Abdul Aziz. Lah karena Umar bin Abdul Aziznya kayak begini, rakyatnya, pejabatnya bagus semua malu. Karena Umar bin Abdul Aziz begitu jadi khalifah, jadi pejabat, dia bilang sama istrinya Fatimah yang anak raja itu yang sebelumnya memang sudah kaya, kalau kamu mau ngikut saya, tetap jadi istri saya, harta yang kita punya sebelumnya kita masukin ke Baitul Mal, kas negara. Tapi kalau kamu memilih hartamu, maka kita bercerai. Masya Allah, hidupnya sederhana sekali. Itu yang sangat terkenal kan gitu. Sampai kalau nemuin tamu di rumahnya ditanya, ini urusan pribadi apa urusan dinas nih? Kalau urusan pribadi, lampu saya ganti dari lampu yang gede ke lampu yang kecil. Kenapa? Karena lampu yang kecil yang bayarin saya pribadi, tapi kalau lampu yang gede yang bayarin negara. Ya Allah, makanya cerita kayak Umar bin Abdul Aziz harus diceritain. Tapi sebaliknya kata Al-Ghazali, kalau pemimpin-pemimpinnya sudah rusak, pejabat-pejabatnya sudah rusak, ya rakyatnya rusak. Fa fasadur ra'aya bi fasadil muluki, maka rusaknya perilaku rakyat itu, kata Imam Ghazali, bi fasadil muluki, disebabkan karena rusaknya perilaku para raja dan pejabatnya. Wa fasadul muluki, dan rusaknya perilaku para raja itu, para pejabat itu, bifasadil ulama'i, disadari atau tidak, sesungguhnya disebabkan karena rusaknya perilaku para ulamanya. Masya Allah.
Jadi jangan kemudian ulama itu kadang-kadang merasa dirinya hebat, cuman taunya nyalain pejabat, ngeritik pejabat. Boleh jadi pada diri ulama itu sendiri juga ada kesalahan. Ya. Nah, biasanya ulama yang ketika dia memberi masukan pejabat lalu didengar, itu karena yang bersangkutannya memang bersih, Pak. Karena terhormat. Itu pejabat paling takut dengan ulama yang kayak begitu. Ngomong dikit ditakut karena emang benar bersih. Tapi kalau ulamanya wa fasadul ulama'i, sementara kalau ulamanya rusak, dan kerusakan ulama itu bihubbihimul mala wal jaha war riyasah, karena yang bersangkutan memang cinta dunia, senang popularitas, senang dipanggil sebagai pemimpin. Ya, kalau dia merasa jadi pemimpin, merasa terkenal, merasa senang harta, mulai saat itu juga omongannya tidak akan didengar. Omongannya tidak akan didengar. Ya tadi itu kata pejabatnya, lu ngeritik gua, kemarin aja lu minta sumbangan sama gua, gitu katanya. Kan gitu kan? Ya situ katanya ngomong begini begitu. Nah situ juga sama kemarin katanya. Jadi terukur, Pak. Nah, jadi orang-orang yang tahu itu akan ngomong. Ya. Kalau ntar dibantu dikasih uang masih mau. Nah, jadi intinya itulah. Ya, makanya saya melihat cara kadang-kadang pejabat orang kaya mengukur para ulama itu dites. Lu tes aja dah, kasih duit. Gitu katanya. Lewat orang ngasihnya. Enggak dia, enggak lewat orang. Saya. Kadang-kadang yang suruh ngasih orang kaya. Tapi duitnya dari dia juga. Lu tes dah. Nerima dia, Pak. Oh ya udah. Gampang udah. Ngatasinya kalau ustadz model begitu ngatasinya gampang. Yang susah itu bangsa kayak Ustadz Fahru Roji, susah itu katanya. Nggak bisa katanya. Gua kasih duit nggak mau dia. Nah, kenapa? Kurang gede kali. Nah itu. Ya. Jadi kalau dikasih nggak mau, bingung dia. Wah, nggak mau dia. Mulai itu tadi. Dunia tukrimu man tuhinuha wa tahinu ya man tahinuha ya wa tuhinu atau tahinu man tukrimuha ya man yukrimuha, maaf, man yuhinuha. Dalam bahasa terjemahan yang gampang bagi awam, dunia akan merendahkan orang yang memuliakannya, mengagungkannya, dan dia akan mengagungkan, menghormati orang yang merendahkan. Nah, maka begitu. Ya, jadi apapun kita, apa jadi pejabat. Jadi pejabat, kalau modelnya kayak model Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dunia bingung dia. Wah, nggak bisa disogok, nggak bisa. Orang dia aja punya harta dikasihin semua katanya. Gimana katanya? Tapi kalau orang baju baru naik jadi lurah, jadi camat, jadi wali kota, jadi kapolsek, kapolres, kapolda gitu. Kan begitu kan? Jadi pejabat menteri ini dan itu, kemudian mulai ada yang ngasih hadiah. Hadiah rumah, hadiah mobil, kan gitu. Itu kan seperti biasa. Kayak gitu. Dan yang ngasih hadiah itu ya kadang-kadang ya bandar-bandar judi, yang online, yang narkoba, kan gitu. Modelnya kayak gitu-gitu. Lah duit yang gampang kan jadi situ doang, Pak. Kalau nggak judi, narkoba, korupsi. Nah mereka-mereka yang nyari duitnya gampang begitu ya gampang dia ngasih rumah, gampang ngasih mobil, gampang ngasih duit, kan gitu. Kalau yang usahanya emang susah, jualan beneran, yang ngasih tapi kan dikit. Emang untungnya juga susah, kan begitu. Nah,
Begitu dia dikasih mobil bisa, dikasih rumah bisa, dikasih duit bisa. Ya. Nah, mulai saat itu juga si pejabat hina. Kata yang ngasih, bandar narkoba tuh, kata bandar judi, ya. Siapapun dia, mau orang Jawa, mau orang Cina, kan gitu kan? Mau orang Sunda tuh bandar judi, bandar narkoba yang korupsi. Kata dia, dah gampang gua kilanin. Gampang apa namanya? Dikilanin, kata orang Betawi, dia apa namanya? Nah, gampang udah. Kenapa? Dia memuliakan dunia. Jadi dia gampang dihinakan nama dunia. Masya Allah. Maka sekali lagi, rusaknya rakyat, kata Al-Ghazali, karena rusaknya para pejabat. Tapi jangan salahkan pejabat saja, ternyata pejabat juga rusak karena rusaknya perilaku para ulama. Karena mestinya ulama yang meluruskan, mengingatkan, tapi bagaimana ulama bisa meluruskan, bisa mengingatkan, karena ulamanya sendiri ternyata rusak. Kenapa ulamanya rusak? Ya karena udah terlalu dekat. Mau bikin acara, bikin proposal, bikin haul, bikin proposal, bikin maulid, bikin proposal, datang kasih sambutan, ngasih duit, ya akhirnya ya begitu. Ya Allah, emang zamannya udah begini. Ya, nuraqi'u dunyana, nuraqi'u dunyana bitamziki dinina. Kau sobek-sobek baju agamamu, Tuhan, untuk menambal baju duniamu. Ya, agama udah disobek, sarung itu udah disobek. Buat apa? Nambal baju dunia. Ya tadi, emang dunia itu Masya Allah enak dipakai, enak dilihat, kan gitu kan. Dunia emang begitu Pak. Ad-dunya kamra'atin jamilah. Perempuan, maaf, dunia itu kayak perempuan cantik bagi laki-laki. Ya, tastamilun nasu bijamaliha, yang secara alami manusia itu melihatnya senang. Laki-laki itu ngelihat perempuan cakep itu senang. Sama seperti kebalikannya, perempuan cakep juga, maaf, perempuan juga akan senang ngelihat laki-laki yang ganteng, itu alamiah. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada ulama-ulama yang atau pejabat-pejabat yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi ya? Ya saya percaya masih ada, pasti ada Pak. Ya. Cuma tadi mungkin jumlahnya kalah banyak sama yang rusak, gitu loh. Kalah banyak sama yang rusak. Pejabat kalau dia baik, kayak seperti Pak Anton itu, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi, itu biar menjabatnya sebentar, maka insya Allah akan membawa pengaruh yang luar biasa dahsyat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat hanya 2 tahun, umurnya pendek gitu. Makanya gitu katanya, orang kalau soleh-soleh jadi pejabat itu kadang-kadang umurnya pendek, nggak lama jabatnya. Tapi kalau yang nggak soleh-soleh itu biasanya lama jabatannya. Berani setor sih, setoran ke atas, setoran ke bawah. Kalau nggak ketahuan sih aman aja dia ya, aman setoran. Pangkatnya juga cepet, sat-set. Dan yang kayak begini nih, kadang-kadang diatur juga sama bandar-bandar gitu, diatur. Gimana nih supaya yang ini nih sipulan nih, mainan kita jabatannya aman, cepet naik supaya semuanya aman. Giliran ditangkepin yang judi-judi itu, yang ditangkepin cecunguk doang, betul ya? Ya, bilangnya bos judi online, bos apaan? Ya, wajah lu busem begitu katanya gitu. Tampilan lu tampilan susah, dibilang apa namanya? Bos ya. Ya, ini saudara-saudara yang terjadi. Nah, tapi orang baik itu
termasuk ulama yang baik, saya yakin masih ada ulama yang baik. Nah, orang-orang semacam ini, Masya Allah. Saya seminggu lalu itu dari kota Pekalongan. Ya, saya ini asal Sabtu giliran di An-Nur mulu, bingung saya itu. Hah? Berapa kali? Nih ngitungin aja orang An-Nur nih. Sabtu depan juga pre lagi tuh. Saya ke Madura. Nasib itu ya. Sesuai amal soleh berarti itu. Ya An-Nur kesini aja dah kata gitu. Kemarin ke Belitung, Sabtu kemarin, apa ke Pekalongan ya, sebelumnya ke Belitung, lupa lah gitu saya. Nah, itu di Pekalongan saya silaturahim pada orang alim, namanya Kiai Taufik. Masya Allah, ini ulama, pondoknya ya sekitar berapa lah, totalnya 2000. Pondoknya bersih sekali, tenang, nggak beres. Itu santrinya sopan, karena kiainya sopan sekali, tawadhu. Kiai Taufik itu nggak pernah ngelihat ke atas, kayak nunduk, ngomongnya pelan. Kalau pengajian sebelum pandemi itu katanya ya yang ngaji sekitar 5 atau 10 ribu, susah ngitungnya saking banyaknya. Padahal beliau suaranya pelan sekali, lirih kalau ngomong. Bismillahirrahmanirrahim, pelan, tapi orang tuh seneng teduh ya. Itu yang hadir setiap ngaji semua makan nampanan, pakai nampan. Orang Pekalongan bilang pakai tapsi, apa namanya, tapsi, nampan. Itu segitu banyak orang, 10 ribu apa gitu, itu nunggu antrian kan, dikeluarin set santrinya aja 2000. Itu para pedagang-pedagang Pekalongan itu kalau mau berangkat dagang ngaji dulu katanya, biar berkah gitu. Tuh kita Taufik nggak mau dipoto, kalaupun dipoto bilang nih saya nggak mau ya di media apa gitu. Itu ajib ya, itu yang ngaji misalnya 10 ribu tadi, itu nunggu semua nerima, baru dikomando Pak. Beliau bilang, kalau udah rapi semua nerima nih makanan di depannya gitu, baru beliau bilang, silahkan dimakan, baru makan. Kalau nggak dilihatin aja, biar sejam dilihatin itu. Ini yang lain belum. Nah kalau model di kampung kita, diembat nggak tuh kira-kira? Embat aja udah gitu. Ini kalau kita ada maulid lah gitu, rebutan nggak kira-kira? Woi sini loh, sini belum dapat nih, sini belum dapat gitu kan? Itu nggak ada yang berisik gitu. Panitia jalan nggak ada yang berisik. Sini belum dapat nih kata gitu. Gitu kan? Ya Allah. Di situ nggak ada yang sini nggak, diam. Semua nunggu. Kadang-kadang nunggunya setengah jam. 10 ribu, lama kan? Taktik tuh. Beliau kalau ngaji juga nggak lama, setengah jam, paling lama 1 jam, nggak pernah. Baca hadis 1 hadis, Riyadhus Shalihin, udah. Makanya ngaji kayak saya ini udah kelamaan ini. Udah kelamaan ini. Beliau ngaji sedikit gitu. Nah, udah kumpul makanan, baru monggo silakan, baru dimakan. Ajib. Nah saya masih ketemu nih ulama-ulama begini, dihormati. Lah kenapa dihormati? Ya karena tadi, Masya Allah, beliau sama sekali tidak kedunian. Kedunian itu kalau orang Jawa bilang kedunian, sama sekali nggak mata duitan, nggak cinta Saya pengen rezeki saya berkah gitu, saya salaman tempel aja nggak mau. Ajib ya kan, nggak mau. Makanya katanya kemarin ada pimpinan partai apalah gitu bilang, katanya saya pusing kalau salaman, kalau datang ke kiai kudu nyiapin apa namanya, amplop.
Mungkin dia salah datangnya kali ya, bukan ke Kiai iya, dia datangnya mungkin ya yang ya itu tadi ustadz atau kiai yang lain mungkin. Itu lah ajib nih kiai ini. Saya belum ngomong banyak ya kan, beliau sudah ngomong umur saya 75 katanya, kelahiran 47, beda 30 tahun nama sampean kan. Wah, kaget saya, kok tahu saya kelahiran 77? Pikiran saya, mungkin googling. Tapi apa iya kiai model begini ngerti googling gitu. Kiai yang sangat sufi, nggak pernah lihat dunia luar. Berikutnya mengagumkan lagi, dia tahu tentang anak-anak saya, anak yang ini gini, anak gini. Wah ini keren, ini keren. Al-Arif ini, orang Arif ini keren. Kata kiai yang menemani saya, ketua NU Pekalongan, memang kesini ini banyak pejabat, banyak menteri, banyak orang yang sering menemukan yang unik-unik dari beliau ini. Jadi tahu Pak, makanya orang yang bininya 2 takut ke situ, yang punya bini siri gitu, yang ngumpet kawin lagi gitu, takut dia ke situ sama bininya. Begitu dia bawa bini tua, Kiai Taufik bilang, bini lu yang satu nggak lu ajak, wah bisa berantem nih pulang dia. Kata bininya, emang kamu kawin lagi kan begitu? Wah ketahuan dia, ketahuan. Nah, makanya jadi saya mau ngomong dulu nih yang bininya 2, hati-hati aja ke sana, ketahuan dan sudah ketahuan. Ya, ajib. Nah, maka orang-orang semacam ini, para walinya Allah, orang-orang soleh yang ulama seperti ini, sesungguhnya banyak. Bi'adadil anfas, sebanyak jumlah nafas kita. Cuman banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak kelihatan. Kadang-kadang wali-wali itu ya saya juga agak takut saya itu kalau ngaji nih. Jangan-jangan nih diantara jamaah yang ngaji ini ada wali yang kita nggak tahu. Masa kalau lihat ada orang ngaji nyender, ngantuk, merem, nggak berani saya negur, takutnya wali, takutnya wali. Biarin aja dah, takutnya wali deh, takutnya wali gitu. Bi'adadil anfas. Jadi itu kadang-kadang wali itu begitu. Nah, ya. Nanti kita lanjutkan ya kajian berikutnya. Udah kelamaan. Ini dianggap aja nih ngaji termasuk ngerapel yang di An-Nur gitu loh. An-Nur kan udah 3 nggak datang, ini dianggap ngerapel, maka saya lamain ngajinya. Orang An-Nur kesini aja ngajinya ya. Jadi kiranya saya sentimen kali ya sama An-Nur. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.